Teman-teman, kita akan kembali untuk mereplay video drama atau sinema yang disutradarai langsung oleh Mbah Kendil Jopomontro, yaitu Ken Arok dan Ken Dedes. Kita tahu cerita-cerita di masyarakat bahwa betapa bengisnya sifat Ken Arok, kerasnya sifat Ken Arok, dan melihat bahwa Ken Arok ini sosok seorang yang jahat. Namun kita tahu teman-teman bahwa perjalanan Ken Arok untuk mencapai kesuksesannya, untuk menjadi seorang raja, itu selain bernilai perjuangan yang sangat keras, juga diwarnai dengan romantika yang sangat menguras emosi. Kita akan kembali melihat ketika Ken Umang ini menyusul Ken Arok ke kerajaan dan menyatakan bahwa dirinya ini hamil muda. Padahal pada situasi itu Ken Dedes sendiri juga sedang mengandung atau hamil tua. Jadi di bawah kisah cinta Ken Arok dengan Ken Dedes, dan Ken Umang menyusul dengan menyatakan dia hamil anaknya Ken Arok pun dengan lapang dada mau menerima dan dengan lapang dada tetap bersikap lembut dengan Ken Umang. Yang mana kita tahu bahwa latar belakang Ken Umang ini dari orang biasa, dari masyarakat biasa, apabila dibandingkan dengan sosok Ken Dedes ini seperti langit dan bumi, teman-teman. Tapi meskipun Ken Arok sudah memiliki Ken Dedes, dia tetap menghargai Ken Umang. Disinilah kita bisa melihat kesetiaan Ken Arok kepada pasangannya, betapa lembut budi dan betapa lembut hati Ken Arok. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari sama-sama kita saksikan film Mbah Kendil Jopomontro. Ken Umang. Iya, Kakang. Kenapa kamu menyusul di sini? Biung sudah meninggal, Kakang. Maafkan aku, Ken Umang. Biung selalu menanyakan Kakang, Ya, tapi Kakang tidak pernah pulang. Biung berjuang atas pernikahan kita. Tapi perjalanan saya di Tumapel ini hanya untuk masa depan kita. Kamu tadi bersama siapa? Tadi saya diantarkan sama Ki Patih, Iya. tapi beliau langsung pergi, Kakang. Kanjeng Patih bicara apa saja? Katanya saya boleh bermalam di sini. Iya. Kami memang diberi rumah oleh Praja Tumapel sini yang dinamakan Asrama Praja Satria. Namun ini bukan urusan pribadi, sehingga besok belum sampai rantah-rantah kamu harus saya antar pulang. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan bisa membedakan urusan pribadi dan urusan negara. Jadi maafkan saya setiap hari selalu memikirkan kamu, tapi masa depan ini belum selesai. Dan saya minta maaf apabila saya tidak bisa menghadiri Bio yang telah meninggal. Kapan Kakang akan pulang? Tinggal 3 langkah atau 2 langkah kamu akan berada di Tumapel ini. Saya janji, saya akan berjanji bahwa kesuksesan saya, keberhasilan saya adalah semata hanya keberhasilanmu. Kamu akan merasakan kenikmatan dan kemuliaan di Tumapel ini atas perjuangan saya. Siang dan malam saya hanya teringat pesan Biung dan kakek saya. Biung pesan agar saya akan bisa menjadi orang yang benar-benar seperti singa, yang akan bisa menindas Raja Kediri. Karena bapak saya yang menjadi pejabat di Kediri, ibu saya meninggal tanpa hormat. Biung dan kakek saya sakit-sakitan tidak diperdulikan oleh bunggowo-bunggowo kerajaan Kediri. Maka dari balas dendam saya harus menjadi orang yang berguna, yang bisa menjunjung derajat dari biung saya dan kakek saya, sehingga orang-orang Kediri akan tahu bahwa keturunan Sloro akan menjadi orang yang nomor 1 di bumi Nusantara ini. Dan
dan Biung akan menyaksikan. Tidak lama lagi saya akan menjadi raja di Tumapel ini. Saya sudah sholat di rumahnya para Brahmana Sakti yang berakhir Tirjadinata, Brahmana Buddha yang sangat ampuh, bisa menerobos saya bahwa akan muncul sebuah matahari yang kedua yang menyinari bumi. Katanya dia adalah saya yang menjadi matahari di Tumapel itu, sehingga Tumapel akan mendapatkan cahaya matahari yang akan menata, yang akan bisa menebarkan Kawodasih yang menjunjung tinggi bumi di sekitar Gunung Kawi, tepatnya di Kerajaan Tumapel, sehingga saya harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Saya harus berjuang untuk kejayaan saya. Saya harus berjuang untuk cita-cita kakek dan ibu saya yang hidupnya hanya dirundung dengan kesusahan. Saya teringat kakek dan biung saya mati yang bersamaan. Kemudian saya hanya ikut-ikut para Brahmana Resi untuk mencari ilmu. Kian besar ini, cita-cita saya nampaknya akan sukses, akan berhasil. Ternyata dawai kakek saya, sabda kakek saya, pecanan kakek saya berbukti bahwa saya bukan sembarangan orang. Akhirnya saya bisa menjadi Nayaka Praja yang unggulan sebagai pendampingnya Tunggala Metung. Walaupun Tunggala Metung yang tidak sama dengan apa yang saya pikirkan. Tunggala Metung yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tunggala Metung yang hanya memikirkan nasibnya sendiri. Tunggala Metung hanya memikirkan Gendedes, tidak memikirkan rakyat kecil. Banyak rakyatnya kelaparan, justru malah kena upeti untuk diserahkan kepada Raja Kediri, Sang Prabu Kertajaya, ya Sang Prabu Dandang Gendis. Saya bersumpah, apabila sukses menjadi raja, maka saya akan menolak, tidak mau menjadi jongos, tidak mau menjadi andan orang Kediri. Hasil bumi dari Kerajaan Tumapel akan saya pakai untuk kesejahteraan Kalwalit, utamanya urusan negara di Tumapel ini. Sehingga kamu harus sadar bahwa kepergian saya semata-mata saya hanya ingin untuk mencari masa depan, untuk mencari pangkat dan derajat agar keturunan kita nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar berwibawa, yang punya jabatan dan punya golongan-golongan yang ningrat yang bisa diagungkan oleh masyarakat Tumapel. Kakang, Apa, Kenuman? Saya hamil muda, Kakang. Tidak apa-apa. Saya sangat suka. Saya senang kamu hamil muda. Apa Kakang tidak marah? Sama sekali saya tidak marah, karena saya bekerja hanya untuk masa depan kita, untuk keturunan kita. Anakmu akan menjadi penggantiku yang bisa menjadi Satria Didyatama, yang perkasa sakti mandraguna seperti saya. Tidak apa-apa, Kenuman. Aku akan menyenangkanmu. Kalau kamu menyenangkan saya pasti bisa menyenangkan kamu. Dan sebaliknya, aku bisa menyenangkan kamu. Kamu harus menyenangkan saya, Kenuman. Karena saya berusaha ini untuk masa depanmu juga. Terima kasih, Kakang. Tentu, Kakang. Saya pasti akan menuruti apa yang menjadi keinginan Kakang. Hidupku ini hanya untuk Kakang. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menemani Ken Umang, Kakang. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Ken Umang. Satu langkah lagi kamu akan bersama saya. Kamu akan menjadi istri saya yang setia dengan saya. Tentu kita akan menciptakan keluarga yang benar-benar tentram, rukun dan sentosa.